Selamat datang di channel YouTube Jason Myring. Kali ini kita kembali belajar berkaitan dengan koefisien korelasi. Misalkan kita punya data, yang pertama adalah perhatian orang tua, kita simbolkan dengan X, yang kedua adalah hasil belajar. Hipotesis untuk penelitian dengan data tersebut adalah hipotesis nolnya, rho ini melambangkan koefisien korelasi kurang dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara perhatian orang tua, variabel X, dan hasil belajar. Hipotesis satunya adalah rho lebih dari 0. Artinya ada hubungan positif antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Pada video sebelumnya, kita menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk menguji hipotesis apakah menerima atau menolak hipotesis 0. Akan tetapi kali ini kita akan belajar lebih detail lagi. Sesungguhnya sebelum kita menggunakan koefisien korelasi Pearson, kita seharusnya menguji kenormalan dari kedua data ini. Jika kedua data X dan Y menyebar normal, maka kita menggunakan koefisien korelasi Pearson seperti yang dipelajari pada video sebelumnya. Akan tetapi, kalau salah satu dari kedua data, sekali lagi salah satunya saja tidak normal, entah itu X atau Y, atau kedua-duanya tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan koefisien korelasi Pearson. Kita menggunakan koefisien korelasi lainnya yang tergabung dalam statistika non-parametrik. Koefisien korelasi tersebut adalah koefisien korelasi peringkat Spearman yang disingkat koefisien korelasi Spearman. Oke, dalam konteks ini kita akan menguji dulu kenormalan dari kedua data. Jika salah satunya saja tidak normal, maka kita tidak menggunakan Pearson tapi menggunakan Spearman. Untuk menguji kenormalan, sebetulnya kita bisa menggunakan Excel. Uji yang kita gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Akan tetapi, agar lebih cepat karena kita akan fokus ke koefisien korelasi, kita minta bantuan dari salah satu software statistika. Selain SPSS, yang akan saya gunakan adalah Minitab. Ini contoh layar dari Minitab. Ada dua jendela. Jendela yang pertama adalah jendela session. Jendela session ini tempat Minitab mengeluarkan hasil-hasil analisisnya. Yang di bawahnya adalah jendela worksheet. Ya, di sini tempat kita menempatkan dari data penelitian. Pada baris yang pertama, ini tempat judul setiap kolom. Pada Minitab, kolom diberi nama C1, C2, dan seterusnya. Kemudian baris data dimulai dari baris yang pertama hingga seterusnya. Minitab dan Excel itu kompatibel. Biasanya kita mengetikkan datanya di Excel, kemudian kita pindahkan ke Minitab. Ya. Sekali lagi, pengujian kenormalan dari kedua data ini dapat kita lakukan menggunakan Excel. Sekarang kita copy terlebih dahulu kedua data tadi. Klik kanan, copy. Pada saat tadi kita memblok datanya, itu disertakan judulnya. Oleh karena itu pada Minitab, ya, judul pada baris yang ini, sehingga kita pastenya mulai dari baris judul di kolom C1. Kita klik kanan, kita paste cell. Kemudian kita uji kenormalan. Kalau menggunakan Minitab, kita klik Start, Basic Statistics, kemudian pilih Normality Test. Variabelnya kita isi dengan C2, bisa kita ketikkan C2, ya, atau dengan double klik pada variabel yang kita ingin uji. Ya. Saya double klik di C2 dua kali, perhatikan bunyinya. Sekarang sudah berpindah, variabel yang akan kita uji kenormalan adalah variabel hasil belajar. Ada
tiga macam uji kenormal yang dapat dilakukan oleh Minitab: Anderson, Darling, Ryan Joyner, dan yang ketiga adalah Kolmogorov-Smirnov. Kali ini saya akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita klik di sini, lalu kita pilih OK. Ini hasilnya. Hasil ini dapat kita copy lalu kita paste ke Word maupun ke Excel. Hasil ujinya statistik KS, ini adalah singkatan untuk Kolmogorov-Smirnov 0,129, tapi bukan itu yang kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah p-value. Pada Minitab, jika p-value kurang dari alfa, biasanya kita pilih 5%, artinya tolak H0. P-value kurang dari alfa, tolak H0. Jadi sebelum kita ngambil keputusan, kita perlu tahu apa H0 dan H1-nya. Pada uji kenormalan, H0-nya adalah data menyebar normal. H1-nya data menyebar tidak normal. Di sini p-value-nya 0,018. Kurang dari alfa 5%, 0,05. Kesimpulannya kita menolak H0 yang berarti data hasil belajar tidak menyebar normal. Karena data hasil belajar tidak menyebar normal, kita langsung memutuskan bahwa koefisien korelasi yang akan kita gunakan adalah koefisien korelasi Spearman. Apakah data perhatian orang tuanya perlu kita uji kenormalan? Sebenarnya nggak perlu, karena tadi sudah disampaikan di depan, kalau salah satunya tidak menyebar normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik untuk koefisien korelasi, yaitu uji korelasi Spearman. Jadi, ya, kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung koefisien korelasi Spearman. Lalu nanti kita akan bandingkan dengan koefisien korelasi Pearson-nya. Walaupun datanya ini tidak normal, yang seharusnya kita menggunakan Spearman, akan tetapi banyak orang bertanya-tanya apakah koefisien korelasi Spearman itu jauh berbeda dengan Pearson. Kalau jauh berbeda, maka tentunya orang akan berduga-duga bahwa jangan-jangan koefisien korelasi Spearman tidak sebaik Pearson. Intinya dalam statistika, kalau syaratnya tidak terpenuhi untuk suatu uji tertentu, maka hasil kalau kita paksakan menggunakan uji tersebut, hasilnya tidak valid secara statistika, karena statistika kaitannya erat dengan peluang kesalahan jenis 1 yang dinyatakan dengan alfa. Ya. Akan tetapi, untuk menimbulkan kepercayaan bahwa peringkat Spearman itu sama baiknya dengan Pearson, kita akan coba membandingkan kalau kedua data ini kita hitung korelasi Spearman, lalu kita hitung koefisien korelasi Pearson-nya. Akan tetapi jelas pada konteks data ini kita harus menggunakan koefisien korelasi non-parametrik yang tidak mensyaratkan kenormalan dari distribusi datanya. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien korelasi Spearman. Tentunya kita harus tahu rumus statistik hitungnya. Rumus statistik hitungnya adalah RS. RS ini menyatakan statistik hitung dari koefisien korelasi Spearman sama dengan 1 kurang 6 sigma dalam kurung Rx dikurang Ry kuadrat dibagi dengan n kuadrat kurang 1. Rx ini adalah data peringkat dari setiap data variabel X. Begitu pula dengan Ry, artinya peringkat setiap data dari berubah Y. Dalam konteks ini X-nya adalah perhatian orang tua, Y-nya adalah hasil belajar. Kemudian kedua peringkat itu kita hitung selisihnya, kita kuadratkan. N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 60. Nah, berarti untuk menghitung RS, kalau kita lihat dari rumus hitungnya, kita
perlu terlebih dahulu menentukan Rx dan Ry. Untuk menentukan Rx dan Ry, kita buat kolom baru di D. Kita beri nama Rx, artinya peringkat untuk data berubah X, kemudian Ry. Untuk menghitung peringkat, ya, sama seperti peringkat yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kita membuat urutan dari data terkecil ke terbesar. Ya. Akan tetapi nanti ada beberapa koreksi untuk data yang sama, yang nanti kita akan pelajari. Langkah awalnya kita mengurutkan data X dengan menyertakan data hasil belajarnya. Karena menyertakan tadi kita blok mulai dari kolom A sampai kolom C, ya, kita tidak menyertakan headersnya atau judulnya. Kita blok sampai bawah. Sekarang kita udah blok. Kita urutkan, klik data, pilih short. Karena kita tidak mengikutkan judulnya atau headers, my data has headers, ya. Berarti pastikan bagian yang ini tidak tercentang. Kalau kita blok tadi datanya, judulnya, maka bagian ini pastikan tercentang. Kemudian kita pilih kolom yang kita mau urutkan, yaitu kolom B, karena kita ingin mengurutkan atau membuat peringkat data X yang ada di kolom B, maka kita kolom B. Pastikan urutannya adalah smallest to largest, dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita klik OK. Sekarang datanya sudah terurut, tapi jangan khawatir, data Y-nya juga akan mengikuti data X-nya, karena tadi kita blok kedua data. Data X-nya kita blok, data Y-nya kita blok. Pemblokan kedua data tadi dimaksudkan agar urutannya itu menyesuaikan dari data X-nya. Sekarang kita hitung peringkatnya. Ya. Untuk menghitung peringkat, kita buat urutan mulai dari 1 ya, sampai data yang terakhir 60. Ya. Kita tidak mengetik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Memakan waktu. Caranya adalah kita blok urutan 1, 2, 3 ini, lalu kita gunakan mouse, tujukan ke pojok kanan bawah, sehingga terjadi perubahan. Perhatikan perubahan dari mouse kursornya, lalu kita klik, kita tekan mouse yang sebelah kiri, kemudian kita tarik ke bawah, hingga data yang terakhir di baris ke 61. Ini urutannya mulai dari 1 hingga 60 ya. Akan tetapi kalau ada data yang sama, seharusnya peringkatnya sama. Sebagai contoh, yang kita mengurutkan adalah perhatian orang tua, jadi fokus saja ke kolom B yang isinya data variabel X atau perhatian orang tua. Kalau datanya sama, seharusnya peringkatnya sama. Ya. 59 datanya tunggal, jadi kita skip aja. Yang sama itu mulai dari 71. Di sini peringkatnya 6, 7, dan 8. Ya. Padahal secara logis kalau datanya sama, peringkatnya sama. Oleh karena itu, kita harus mengkoreksi untuk data yang sama, yaitu kita buat peringkatnya sama. Berapa peringkatnya? Caranya adalah kita jumlahkan peringkat dari 71 ini, yaitu 6, kita jumlah dengan 7 tambah 8. Jadi ketiga peringkat dari 71 ini kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data yang sama. 71 banyaknya data yang sama ada 3, jadi peringkatnya kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 3 banyaknya angka atau bilangan yang sama. Jadi 6 tambah 7 tambah 8, 21, kita bagi 3 sama dengan 7, artinya peringkat data 71 untuk ketiga data ini haruslah 7. Jadi kita ganti, ini tadi 6, saya ganti dengan 7, ini 7, ini 7. Lalu kita cari
Data yang sama berikutnya 761, 76, 77. Ada dua data, peringkatnya 11 dan 12. Berarti kita jumlahkan peringkatnya 11 tambah 12, 23 bagi 2 itu adalah 11,5. Jadi peringkatnya kita ganti kedua-duanya dengan 11,5. 11,5. Ini juga 11. Ini menjadi 12 karena angka di belakang komanya di set 0. Sekarang kita naikkan angka belakang komanya. Ya, 11,5. Ya. Saya set aja. Oke. Kita cari lagi, ini contoh yang terakhir. Nih. Selanjutnya, kita tidak akan menghitung secara manual seperti ini karena kalau datanya banyak, tentunya prosesnya akan lama. Kita akan menggunakan aplikasi lainnya untuk membantu menghitung peringkat ini. Akan tetapi, ya, mengapa harus dikoreksi? Kita sebagai seorang peneliti harus tahu alasannya, justifikasinya. Ini 80, ya, ada 3 data yang sama. Peringkatnya 14, 15, 16 kita jumlahkan, lalu kita bagi 3, hasilnya 15, sehingga kita ganti dengan 15. Oke. Begitu seterusnya hingga data yang terakhir. Nah, jadi kita periksa semua. Akan tetapi seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita hitung secara manual itu akan membutuhkan waktu. Gitu. Statistika jadi tidak menyenangkan dan rawan terjadi kesalahannya. Tapi yang paling penting kita sudah tahu bagaimana proses seharusnya. Kita akan menggunakan bantuan Minitab untuk menghitung peringkat dari data RX. Ya. Caranya kita blok semua data tadi yang sudah terurut. Ya. Kita copy, kita paste ke Minitab. Kita akan menggunakan Minitab untuk menghitung peringkat data X dan Y tadi secara serentak. Ya. Kita close tadi, kita copy di sini saja di kolom C4 dan C5. Ini datanya. Kemudian kita beri nama kolom C6 dengan RX, kolom C7 RY. Cara membuat peringkat, kita klik data, pilih rank data in, ini berarti kita pilih kolom yang akan kita peringkatkan datanya. Kita pilih C4, store ranks in, kita pilih C6, karena C6 ini adalah peringkat dari data X. Bisa kita ketik di sini C6 atau kita double klik di C6-nya. Kita oke. Inilah peringkatnya. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung peringkat dari data Y. Rank data in-nya kita ganti dengan C5, double klik. Kemudian store rank in-nya kita isi dengan RY C7. Kita oke. Sekarang tinggal kita copy saja RX dan RY ini ke Excel. Ya, kita copy. Cara yang sama, kita blok, klik kanan, copy cell, kita buka Excel-nya, kita taruh aja di sini. Taruh di sini sebetulnya tujuannya ingin membandingkan dengan apa yang tadi telah kita kerjakan. Ya. Perhatikan ini sama, ini 77, kemudian 10, 11,5, 11,5, 13, 15, ini tadi belum kita buat peringkatnya. Artinya, ya, hasil dari Minitab itu sebetulnya adalah proses yang kita lakukan tadi secara manual. Ya, sekarang kita pindahkan ini RX, RY ke kolom F dan G. Lalu kita delete saja kolom D dan E. Caranya kita blok, kemudian
kita ada. Pada proses sebenarnya kita dapat langsung menggunakan Minitab, ya, akan tetapi ketika ditanya oleh orang lain kenapa rankingnya seperti itu, kita sebaiknya tahu agar kita lebih memahami makna dari koefisien korelasi Spearman. Sebelum kita menentukan langkah selanjutnya, kita lihat kembali rumus hitungnya. Kita sudah menentukan Rx, Ry, sekarang kita hitung sigma jumlah dari Rx kurang Ry dikuadratkan. Berarti kita buat kolom baru dengan judul Rx kurang Ry kita kuadratkan. Sesuai rumusnya, kita awali perintah Excel dengan sama dengan buka kurung Rx, kita klik D2 kurangi Ry E2 tutup kurung, kita kuadratkan, tekan shift bilangan 6 itu simbol kuadrat 2. Lalu kita copy hingga data yang terakhir, kita gunakan mouse pojok kanan bawah, kita arahkan kursornya, kita tekan mouse yang sebelah kiri, kita tarik ke bawah. Ini adalah Rx kurang Ry dikuadratkan. Lalu kita hitung jumlahnya. Kalau di rumus hitung, ini sigma sama dengan sum buka kurung, kita blok datanya mulai dari F61 sampai F2, sel F2, enter. Ini adalah sigma dari Rx kurang Ry dikuadratkan. Langkah berikutnya kita hitung statistik hitung dari koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan Rs. Sesuai dengan rumus hitungnya, 1 kurang buka kurung, kita buka kurung lagi untuk pembilang, pembilangnya adalah 6 kali sigma, berarti 6 bintang jumlah atau sigma, sigmanya ada di F62, kita klik, kita tutup kurung, dibagi, kita buka kurung untuk penyebutnya N, banyak data 60, bintang, buka kurung, 60 kuadrat kurang 1, tutup kurung, ini untuk yang 60 kuadrat kurang 1, tutup kurung untuk penyebut, tutup kurung yang terakhir, untuk yang buka kurung sesudah tanda kurang. Silakan perhatikan kembali, ini sama dengan rumus hitungnya, kita enter. Jadi koefisien korelasi Spearman-nya adalah 0,264 dan seterusnya. Langkah berikutnya kita perlu menentukan statistik tabel dalam rangka mengambil kesimpulan menerima atau menolak H0. Tadi masih ingat H0-nya tidak ada hubungan antara X dan Y, H1-nya ada hubungan positif antara X dan Y. Hubungan positif itu karena lebih dari 0. Untuk menentukan statistik tabelnya, kita lihat pada lampiran buku statistik pendidikan Jackson Myring, bisa di searching di internet lalu dibeli di e-commerce tertentu. Kita lihat ini statistik tabelnya. Hanya saja tabel Spearman ini untuk kita menentukan statistik tabelnya terbatas untuk N sama dengan atau kurang dari 30. Ya, kurang dari atau sama dengan 30. Bagaimana kalau N-nya lebih besar? Nanti kita akan gunakan pendekatan atau aproksimasi untuk sampel yang besar atau lebih dari 30. Sekarang kita pelajari saja apabila kita punya N, banyaknya data kurang dari atau sama dengan 30. Baris yang pertama ini adalah alfanya, ada 0,055%, ini 0,1 10%. Biasanya kita gunakan 0,05 atau 0,1. Kolomnya ini adalah banyaknya data. Sebagai ilustrasi, kalau datanya 30,
alfanya 5%, maka statistik tabelnya adalah 0,3059. Dengan kata lain, R tabelnya adalah 0,3059. Uji manapun dalam statistika, kalau statistik hitung lebih dari statistik tabel, ingat statistik hitung lebih dari statistik tabel, maka tolak H0. Kita andaikan saja data kita 30. Pada kenyataannya data kita 60, sehingga kita nanti akan menggunakan aproksimasi sampel besar. Seandainya data kita 30, R tabelnya 0,3059, statistik tabelnya tadi, R hitungnya 0,264. Kalau hitung lebih dari tabel, tolak H0. Kalau melihat ini kita bandingkan, maka hitung kurang dari tabel. Artinya kita menerima H0 yang menyatakan tidak ada hubungan antara perhatian orang tua dan hasil belajar dari siswa. Itu kalau sampelnya atau banyaknya data sama dengan 30. Tetapi data kita ada 60, sehingga kita menggunakan aproksimasi atau pendekatan jika sampel atau data lebih dari 30. Aproksimasi tersebut menggunakan statistik hitung yang lain, yaitu Z-hitung. Z ini adalah statistik hitung untuk sebaran normal baku. Z-hitung rumusnya adalah RS dikali akar dari N kurang 1. Berarti kita hitung terlebih dahulu Z hitung, kita singkat saja dengan Z hit, sama dengan RS, kita klik koefisien korelasi Spearman-nya, bintang, akar, perintah di XL, SQRT, buka kurung, N kurang 1, 60 kurang 1, 59, tutup kurung. Ini adalah Z hitungnya, 2,03. Lalu Z hitung kita bandingkan dengan Z tabel. Z tabel dapat kita tentukan menggunakan Excel dengan perintah sama dengan norm s in, buka kurung, 1 kurang alfa, alfanya 0,05, tutup kurung. Tampak bahwa Z hitung lebih dari Z tabel. Kesimpulannya, tolak H0, terima H1, yang berarti ada hubungan positif antara perhatian orang tua dan hasil belajar. Sampai tahap ini, sebetulnya kita sudah selesai untuk menarik kesimpulan berkaitan dengan hubungan antara perhatian orang tua dan hasil belajar pada saat salah satu datanya atau kedua datanya sebarannya tidak normal. Akan tetapi, tadi di awal sudah disebutkan, seringkali orang bertanya apakah RS ini dapat menggambarkan hubungan antara dua perubahan tersebut. Ada baiknya kita mencoba membandingkan hasil dari RS dengan koefisien korelasi Pearson. Saya singkat saja RP. Pada video sebelumnya, sesungguhnya kita telah belajar bagaimana menghitung koefisien korelasi Pearson menggunakan rumus hitungnya. Saya lebih prefer kalau kita mampu menggunakan rumus hitungnya, akan tetapi di Excel sebetulnya ada perintah untuk menghitung Pearson menggunakan sama dengan Corel, lalu kita blok datanya. Data X-nya dulu kita blok. Lalu titik koma. Kalau settingannya bahasa Indonesia, titik koma. Kalau settingannya bahasa Inggris, gunakan koma. Saya menggunakan setting bahasa Indonesia, dicirikan komanya itu tertulis 45,5. Ini settingan bahasa Indonesia. Lalu kita blok data yang kedua.
kita tutup kurung. Ya. Inilah hasil dari koefisien korelasi Pearson. Tampak bahwa hasil Spearman dengan Pearson tidaklah jauh berbeda. Oleh karena itu, ketika datanya kita tidak menyebar normal, kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak bisa menghitung hubungannya. Kita bisa menggunakan koefisien korelasi Spearman yang tergabung dalam uji statistika non-parametrik. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat belajar.